Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kartika dengan MPM 2206131715 akan mempresentasikan topik penelitian saya sebagai penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah Komputasi Teknik dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ahmad Indra Siswantara. Topik penelitian saya yaitu berjudul Optimasi material finger split dengan pendekatan komputasi teknik menggunakan kerangka DAI-5. Penelitian ini mengintegrasikan aspek teknis, etis, dan spiritual untuk menemukan solusi optimal bagi pemilihan material finger split. Pada abstrak dijelaskan bahwa finger split adalah perangkat medis yang memerlukan material dengan kualitas tinggi. Material ini harus memiliki kekuatan, fleksibilitas, dan biokompatibilitas, sekaligus tetap terjangkau. Dalam penelitian ini, saya menggunakan simulasi Finite Element Analysis atau FEA untuk mengevaluasi 3 material utama, yaitu PLA, ABS, dan nilon. Selain itu, pendekatan dengan kerangka DAI-5 memastikan bahwa pemilihan material mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak sosial, sejalan dengan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Untuk penilaian ujian akhir semester ini dinilai berdasarkan 33 kriteria DAI-5 Framework berdasarkan topik penelitian kami. Yang pertama itu ada Deep Awareness of DAI atau kesadaran mendalam. Yang pertama ada Consciousness of Purpose, di mana laporan menunjukkan kesadaran bahwa inovasi material finger split adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penulis menegaskan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan penghormatan terhadap Sang Pencipta, termasuk pemilihan material yang mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sosial. Yang kedua ada self-awareness, di mana penulis menyadari perannya sebagai peneliti yang harus menjaga objektivitas dalam mengevaluasi material seperti PLA, ABS, dan nilon. Kesadaran terhadap bias terlihat dari penekanan pada kriteria pembobotan, yaitu kekuatan dengan 40%, fleksibilitas 30%, dan biokompatibilitas 20%, serta biaya 10%. Yang ketiga ada Ethnical Consideration, di mana laporan menekankan pentingnya keberlanjutan dengan mengurangi limbah plastik. Pemilihan material memperhatikan dampak sosial seperti menggunakan material yang aman untuk tubuh manusia dan ramah lingkungan. Yang keempat ada Integration of CCIT. Konsep cara cerdas ingat Tuhan atau CCIT, yaitu terintegrasi dengan seluruh analisis. Penulis mengingatkan pentingnya menciptakan solusi teknik yang selaras dengan prinsip keberlanjutan sebagai refleksi kecintaan terhadap Sang Pencipta. Yang kelima ada Critical Reflection, di mana penulis menghubungkan pemilihan material dengan dampak teknis, sosial, dan keberlanjutan yang lebih luas. Contohnya, penggunaan nilon dipilih karena performanya yang unggul meskipun biaya produksinya lebih tinggi. Yang keenam ada Continuum of Awareness, di mana kesadaran spiritual dan teknis terlihat dari awal hingga akhir analisis. Penulis memulai dengan kesadaran terhadap dampak etis hingga menghasilkan solusi yang memenuhi tujuan keberlanjutan. Penilaian kedua berdasarkan kriteria DAI-5, yaitu ada intention, di mana berisi clarity of intent, yaitu tujuan laporan dinyatakan dengan jelas dengan mengoptimalkan material finger split untuk memenuhi kebutuhan kekuatan, fleksibilitas, biokompatibilitas, dan biaya, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Lalu ada alignment of objective, yaitu pemilihan material dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak sosial, sehingga tujuan selaras dengan nilai-nilai universal seperti kesejahteraan umat manusia. Lalu ada relevance of intent, di mana tujuan laporan relevan dengan tantangan rekayasa medis, yaitu menciptakan perangkat yang aman, efisien, dan dapat digunakan secara luas. Lalu ada sustainability focus, di mana penulis secara eksplisit menyoroti pengurangan limbah plastik sebagai bagian dari solusi, dengan memilih material yang memiliki durabilitas tinggi dan ramah lingkungan.
Dan yang terakhir pada kriteria yang kedua yaitu focus on quality, di mana metode simulasi berbasis finite element analysis atau FEA menunjukkan perhatian terhadap ketelitian dan akurasi dalam mengevaluasi performa material. Penilaian ketiga berdasarkan kerangka DAI-5 yaitu ada initial thinking about the problem atau pemikiran awal berisi problem understanding, yaitu masalah diidentifikasi sebagai kebutuhan untuk memilih material yang optimal untuk finger split. Material harus memenuhi kriteria teknis dan etis sekaligus mendukung keberlanjutan. Lalu ada stakeholder awareness, di mana perspektif pengguna, yaitu dokter dan pasien, dipertimbangkan dengan fokus pada keamanan atau biokompatibilitas dan efisiensi atau kekuatan fleksibilitas. Lalu ada contextual analysis, yaitu masalah ditempatkan dalam konteks perangkat medis dengan memperhatikan aspek sosial, yaitu manfaat bagi pasien, dan teknis, yaitu performasi material di bawah beban mekanis. Lalu ada root cause analysis, di mana penulis menganalisis kebutuhan utama perangkat medis, yaitu material yang kuat, fleksibel, dan aman untuk tubuh manusia, sebagai akar dari masalah pemilihan material. Lalu ada relevance of analysis, di mana analisis yang dilakukan berdasarkan pada kebutuhan nyata dalam pembuatan perangkat medis, seperti skor evaluasi yang mencakup kriteria teknis dan biaya. Lalu yang terakhir pada ketiga penilaian kerangka DAI-5 yaitu ada use of data and evidence, di mana data dari simulasi FIA digunakan untuk membandingkan performa material, yaitu deformasi, faktor keamanan. Hasil ini menjadi dasar pemilihan nilon sebagai material terbaik. Penilaian keempat berdasarkan kerangka DAI-5 yaitu ada idealization, di mana berisi assumption clarity, di mana penulis menyatakan bobot evaluasi untuk masing-masing kriteria material, yaitu kekuatan 40%, fleksibilitas 30%, biokompatibilitas 20%, dan biaya 10%, sehingga asumsi analisis menjadi eksplisit. Lalu ada creativity and innovation, di mana penggunaan simulasi FEA adalah pendekatan inovatif untuk mengevaluasi performa material secara teknis. Lalu ada physical realism, di mana analisis mematuhi prinsip-prinsip fisika. Nilon dipilih karena deformasi minimal dan faktor keamanan yang tinggi, sehingga mencerminkan realisme fisik. Lalu ada alignment with intent, di mana solusi dalam pemilihan nilon sejalan dengan tujuan awal, yaitu menciptakan perangkat yang efisien dan berkelanjutan. Lalu ada scalability dan adaptability, di mana material nilon memiliki potensi untuk digunakan di aplikasi medis yang lain yang membutuhkan performa yang tinggi. Lalu ada simplicity dan elegancy, di mana laporan memadukan pendekatan yang kompleks menjadi proses seleksi yang sederhana dan terstruktur. Penilaian kelima, yaitu penilaian terakhir dari kerangka DAI-5, ada instruction set, di mana berisi clarity of step, bahwa metodologi ditulis dengan jelas, mencakup langkah-langkah analisis berbasis FEA untuk mengevaluasi performa material. Lalu ada komprehensif, bahwa semua aspek penting seperti kekuatan, fleksibilitas, biokompatibilitas, dan biaya dijelaskan secara lengkap dan analisis. Lalu ada physical interpretation, di mana hasil simulasi seperti deformasi dan faktor keamanan diberi interpretasi fisik yang jelas, menunjukkan kekuatan material nilon. Lalu ada error minimization, di mana metode simulasi FEA ini membantu mengurangi kesalahan dalam proses evaluasi material, meskipun ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Lalu ada verification and validation, di mana validasi dilakukan dengan membandingkan performa material terhadap kriteria yang ditetapkan. Lalu ada interactive approach, tidak adanya iterasi yang eksplisit dalam laporan, tetapi rekomendasi penelitian lanjutan menunjukkan keterbukaan untuk perbaikan. Lalu ada sustainability integration,
keberlanjutan menjadi bagian integral dalam proses analisis, seperti fokus pada material yang tahan lama dan ramah lingkungan. Lalu ada communication effectivities, bahwa laporan ditulis dengan bahasa yang jelas, membuat analisis teknis dapat dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya itu ada alignment with the DAI5 framework, di mana semua langkah konsisten dengan kerangka DAI5, mulai dari kesadaran hingga solusi teknis. Untuk kriteria yang terakhir yaitu ada documentation quality, di mana dokumentasi laporan mencakup data analisis, hasil, dan rekomendasi dengan format profesional. Berikut ini adalah grafik hasil starting finger split simulation, bahwa setiap material memiliki properti dasar seperti modulus elastisitas, rasio Paschen, dan kekuatan tarik. Tegangan dihitung menggunakan rumus dasar yaitu sigma sama dengan F dibagi A. Lalu deformasi dihitung dengan epsilon sama dengan sigma dibagi E. Nah, faktor keamanannya, material dibandingkan berdasarkan rasio kekuatan tarik terhadap tegangan maksimum untuk memastikan keamanannya. Lalu hasilnya ini di setiap material diuji, dan seperti pada tegangan, deformasi, dan faktor keamanan yang ditampilkan ini, bahwa material nilon memiliki keunggulan dibandingkan kedua material yaitu PLA ataupun ABS. Nah, untuk analisisnya, jika faktor keamanan kurang dari ambang batas, yaitu 1,5, maka material dianggap tidak aman untuk digunakan. Untuk implementasi pseudocode dalam tahap interaction set untuk optimasi material finger split, ini definisi material dan kriterianya yaitu daftar material dengan properti dasar seperti kekuatan, fleksibilitas, biokompatibilitas, dan biaya. Bobot kriteria ini diatur untuk mencerminkan pentingnya masing-masing faktor. Untuk evaluasi material, setiap material dihitung skornya berdasarkan bobot kriteria pemilihan material terbaik, bahwa material dengan skor tertinggi dipilih sebagai kandidat terbaik. Untuk simulasinya, dilakukan simulasi untuk mengevaluasi performa material dalam desain finger split. Implementasi utamanya yaitu semua langkah digabungkan dalam fungsi utama untuk menjalankan alur kerja. Di sini terdapat grafik yang sebelah kiri yaitu skor dari material, bahwa skor material nilon itu lebih tinggi dibandingkan dua material yang lainnya yaitu PLA dan ABS. Untuk flexibility dan juga strength-nya, nilon juga masih menjadi unggul dibandingkan dua material yaitu PLA maupun ABS. Jadi bisa disimpulkan bahwa material nilon ini mampu digunakan untuk material finger split. Sekian pemaparan dari topik penelitian saya sebagai penilaian ujian akhir semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.